melanjutkan kajian kita masih tentang beberapa perkara yang itu tercela, jelek, namun sering dilakukan terutama oleh kaum wanita muslimat, yaitu yang Imam Muslim riwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah mereka orang-orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang-orang yang berlebihan, binasalah orang-orang yang berlebihan. Kata Nawawi rahimahullah, mutanatti'un, setiap orang yang berlebih-lebihan, berdalam-dalaman, melampaui batas dengan semua itu, mengakibatkan dirinya sampai melanggar batas-batas, baik itu dalam tutur katanya, dalam berbicara, maupun dalam perbuatannya. Ini tercela karena seringnya seseorang itu ketika lepas berbicara, dia merasa asyik, senang, tanpa dia rasa dia telah melanggar batas, melebih-lebihkan dalam bicaranya, sehingga perkara yang itu sebetulnya kecil tampak di mata orang itu perkara besar, masalah ringan terkesan itu berat, jadi masalah besar, padahal hakikatnya tidak, cuman karena pembicaraan, pernyataan yang kalau orang bilang dalam bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa hiperbola atau penyampaian dan intonasi yang ekstrim, orang bisa salah paham. Yang semacam ini ya seringnya ada pada wanita, walaupun laki juga bisa saja melakukan hal yang serupa, tapi ma'ruf kaum wanita lebih dalam bab ini. Oleh karenanya semenjak dulu, bahkan semenjak jahiliyah, sebelum datangnya Rasul SAW, orang Arab itu membenci sekali, sangat tidak menyenangi kalau orang laki itu masuk terlibat dalam perselisihan dan percekcokan antar kaum wanita. Artinya fulana dengan fulana mungkin saja cekcok terjadi, ada gesekan perselisihan antara ummu fulan dengan ummu fulan,
ukht fulan dengan ukht fulan. Ya seperti tadi, karena perempuan kadang bahasa, tutur kata, penyampaian berlebihan gitu, melampaui batas. Orang mendengarnya berat masalah ini, masalah serius, masalah besar, padahal sebetulnya sepele dan ringan. Nah, kalau orang laki ikut masuk, ya dia akan terbawa arusnya secara emosional. Itu istri dia misalnya, secara emosional itu bint, putri dia misalnya, atau ukhtuh, itu akhwat dia, kakak dia, adik dia, atau itu ibu dia, terbawa. Maka ikut, lebih parah lagi nanti ikut komentar, ikut bicara. Iya memang keluarga fulan itu begini, umum fulan itu begitu, atas dasar laporan atau pemberitaan, omongan yang disampaikan oleh tadi para wanita tadi, entah ibunya, istrinya, anaknya, atau yang lain. Sementara kamu nggak tahu hakikat masalah sebenarnya seperti apa. Maka ya dalam hal ini bagus apa yang orang Arab tadi sebutkan, bangsa Arab itu benci, nggak senang orang laki ikut dalam larut dalam perselisihan wanita. Nggak usah lah, itu biar diselesaikan di antara mereka sendiri. Kadang hanya karena salah paham juga sebabnya, kadang karena ketersinggungan berlebihan. Ya ini sebab-sebab itu intinya akan lebih ringan kalau itu masih di ranah sesama muslimat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yang juga tercela dan juga sering dan banyak dilakukan muslimat adalah mendebat tanpa hak, berani debat tanpa kebenaran. Hal ini merupakan bentuk perdebatan yang tercela ketika orang itu mendebat dengan batil, dengan kesalahan, imma untuk membela dan mempertahankan kesalahannya, kesalahan yang ada, atau untuk menjatuhkan, melawan kebenaran yang ada. Allah sebutkan dalam Zukhruf, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tidaklah mereka menyampaikan kepadamu ini itu kecuali itu hanya pendebatan saja dari mereka, hobi debat. Dan mereka orang yang suka dengan perselisihan. Di Al-Kahfi Allah juga sebutkan wa kanal insan aktsara syai'in jadala, dan manusia itu yang paling banyak, paling sering debat. Rasul baca itu sallallahu alaihi wasallam saat datang ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha bersama suaminya Ali. Rasul bangunkan mereka untuk sholat sunnah. Ya, jawaban mereka ya mungkin karena capek atau bagaimana, walhasil mereka katakan jiwa kita ini ada di tangan Allah.
Allah yang pegang, Allah yang kuasai. Kalau Allah kehendaki kita dibuat mudah bangun, ya kita akan bangun sholat. Tapi kadang kitanya malas ini itu, yani, dikembalikan masalah itu kepada Allah. Maka sambil Rasul baca ayat ini, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak gemar debat, segala sesuatu dibuat perdebatan. Yang seharusnya kan jazakallahu khair diingatkan atau diajak dalam kebaikan, sholat atau yang lain. Nah, adapun debat dengan mengatakan ini itu, jiwa kita itu di tangan Allah, Allah yang kuasai. Kalau Allah bangkitkan, kita akan bangkit, diringankan untuk mengamalkan ini itu. Nah, di Bukhari Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebutkan, inna abghadar rijal ilallah al-aladdul khasim. Orang paling dibenci di sisi Allah aladdul khasim, yang suka bermusuhan dan dia bengkok dalam perdebatannya, gak lurus. Artinya ketika berselisih itu dia tajam dalam perselisihannya dan bengkok. Sesuatu yang bengkok ya tentunya gak lurus, gak benar. Oh, yang penting bagaimana dia bisa menang seadanya dan sebisanya itu dia ucap, dia katakan begini begitu. Itu tabiat Bani Adam. Begitu pula dalam hadis Tirmidzi dari Abu Umamah, Rasulullah sebutkan, ma dhalla qaum ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Suatu kaum itu tidaklah tersesat dari hidayah. Semula dia di atas hidayah, tidaklah kemudian tersesat meninggalkan itu semua, kecuali saat orang itu diberi kemampuan untuk debat. Debatan itu nggak semua orang mampu untuk berkilah, untuk pandai bersilat lidah, lihai untuk bicara. Ada saja yang dia pegangi, ada saja yang dia sebutkan. Intinya dengan itu orang dalam tanda kutip kalah dengan dia, saat bahkan dia salah. Saat orang itu dalam posisi salah, dengan kemampuan tadi dia bisa mengubah kondisi dia di pihak yang benar. Orang yang benar bisa dia kondisikan seakan dia yang salah karena kemampuan lisannya. Alad khosim, suka debat, permusuhan dan bengkok lagi. Contoh saja yang sering kita contohkan, kalau di lalu lintas, kamu misalnya pihak yang salah, istilah salah, kamu terjadi tabrakan atau apalah, alhasil orang ini mungkin nggak paham banyak aturan lalu lintas, di sisi lain memang nggak terlalu pintar bicara. Yang ini masya Allah kemampuan lisannya. Jangankan ngadepi orang polos kayak gitu, orang yang ngerti hukum pun bisa dia makan. Wah, bisa pak, atau kalau perempuan, ibu
yang salah ibu begini, arahnya begini, seharusnya begini, saya kan sudah tadi gini, wah, panjang. Dia bisa berubah posisi sebagai pihak yang benar, seakan dia yang terzolimi, pihak lain itu yang salah, yang dolim padanya. Hada aladul khosim. Ya masing-masing hendaknya introspeksi diri, apa itu ada pada dirinya ataukah tidak. Terutama saat ada gesekan antara kamu dengan yang lainnya, ada sesuatu yang membentur kemaslahatan, kepentingan dirimu, keuntungan dan semisalnya, di situ akan terlihat seperti apa watak dan sifat aslimu. Jika memang itu enggak ada pada dirimu, ya bersyukurlah, pujilah Allah karena taufik itu. Tapi memang jika ada yang semacam itu, cepat-cepatlah bertobat, memohon ampun kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tercela yang semacam itu. Semua ini kan lisan babnya. Ingat apa yang Nabi katakan, itu yang membuat orang sesat dari kebenaran, dari hidayah. Diberi kemampuan debat, gemar sekali debat. Nggak bisa begitu, ini gini, kemarin seperti ini, ini itu. Sekian lama dia mampu melayani orang dalam percekcokan dan perdebatan dia. Aladul khosim. Maka sifat ini wajib untuk dijauhi oleh setiap muslimah. Jangan bermudah-mudah menggampangkan perdebatan, suka cekcok. Terlebih-lebih lagi jauh lebih tercela kalau kemudian sampai merubah keadaan kamu di pihak yang benar, terzolimi. Nah, makanya dinasihatkan oleh Imam Al-Qahtani dalam syairnya, beliau katakan, la tufni umraka fil jidali mukhasima, innal jidala yukhillu bil adyani. Jangan kamu buang-buang umurmu untuk debat, cekcok, bermusuhan dengan orang lain, karena perdebatan semacam itu merusak agama. Wahdhar mujadalatar rijali fa innaha tad'u ila syahna'i wasyanaani. Hindari olehmu mendebat orang-orang penting, orang terhormat. Jangan kemudian kamu ajak debat, kamu ajak cekcok. Dia orang terhormat. Dan perdebatan yang juga seperti tadi kita sifati, itu hanya mengajak orang kepada permusuhan, kebencian, tersimpan, tertanam dalam kolbunya, tertumpuk, terakumulasi dari semula kecil menjadi besar karenanya kejelekan itu. Wa idza turirta ilal jidali wa lam tajid laka mahraban wa talaqatis saffani. Tapi kalau kamu terpojok, enggak ada lain kecuali perdebatan, faj'al kitaballah dir'an sabighan
wasyara' saifaka wabdu fil maidani. Maka jadikan peganganmu ayat-ayat Quran, seperti itu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu peganganmu. Artinya kalaupun harus debat, debatlah dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, jaga apa yang menjadi privasi seseorang, kamu jaga tutur kata. Ini penyampaian saja, dalilnya begini, Allah mengatakan begini, Rasul dalam hadisnya, Imam Fulan, sebatas itu. Jadikan syariat itu pedangmu. Layaknya orang debat kan orang tanding lawan musuhnya, dia butuh senjata. Nah, senjatanya ya jadikan itu syariat Allah dan nususnya. Wasunnatal baydha dunaka junnatan warkab jawadal azmi fil jawalani. Sunnah juga jadikan itu tameng melindungi dirimu, dan berkendaralah dengan azam. Lihat tekadmu, bulatkan tujuanmu, benahi untuk menyampaikan yang benar kepada orang, menjelaskan yang batil itu seperti ini dengan kasih sayang. Itu wasiat dari Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Intinya jaga lisan dan jangan suka berdebat. Yang kamu merasa belum mampu lakukan, ya akui saja. Ini ya Allah, anak belum mampu mengamalkan. Anak terus doa, semoga Allah kasih taufik, diringankan. Ya, seperti itu. Jangan kemudian kamunya nyerang. Amalan ini begini, perbuatan itu begini, di sana itu begini. Yang keluar, yang orang tahu hanya celaan dari dirimu. Itu perkara kejelekan yang sering diremehkan, tapi cukup besar dampak dan dosanya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.